Salam aleihim bisem Yesua HaMasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Yi Yesu Jidu Deming Yi Ansin. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tan Dianta, Master of Bibliology Studies, akan membahas sebuah tema mati dalam iman dan mati dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, saya dapat dalam tanda petik komplain dari orang-orang di luar Kristen. Pak HTD, kenapa Anda itu hanya berbicara tentang dosa dan tentang iman? Kok nggak pernah bicara tentang pahala, Pak? Nanti kalau orang mati itu kalau nggak punya pahala gimana, Pak? Yang tidak paham kamu, yang kamu salahin pendeta. Orang mati nggak perlu pahala, Pak. Serius, Pak, serius. Orang mati itu ke firdaus atau alam maut itu tidak berdasar pahala, tidak berdasar agama, tidak berdasar pahala, tidak berdasar perbuatan. Tapi berdasar apa, Pak? Berdasar iman. Makanya di Alkitab hanya menulis untuk urusan orang mati. Untuk urusan orang mati itu cuma dua. Mati dalam iman, iman pada Kristus, atau mati dalam dosa. Mati dalam iman ada di mana, Pak? Ada di, ntar dulu ya. Mati dalam iman. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Yang mati dalam Kristus dibangkitkan duluan. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 15. Iman yang menyelamatkan itu iman dalam Kristus. Saya bicara yang mati dalam Kristus dulu ya, mati dalam iman dulu ya. Orang yang mati dalam Bapa itu tidak termasuk orang yang beriman. Dia ke alam maut. Kalau mati dalam Yesus, dalam Kristus itu ke firdaus. Tidak peduli perbuatanmu. Agamamu nggak ngaruh. Agama nggak ngaruh, pahala nggak ngaruh, amal perbuatan nggak ngaruh, apalagi sedekahmu nggak ngaruh kalau untuk urusan orang mati. Jadi ketika kamu mati semua, itu urusannya iman atau tidak beriman. Mati dalam Bapa, kamu termasuk tidak beriman. Alam maut, kepanasan nanti di sana. Mati dalam segitiga, alam maut. Mati dalam Tritunggal, alam maut. Mati dalam Bapa Yahweh, alam maut. Mati dalam Bapa Elohim, alam maut. Mati dalam Yohanes Hasim, alam maut. Mati dalam Mesianik, Yesus Mesianik, alam maut. Mati dalam Saksi Yehova, alam maut. Mati dalam Mormon, alam maut. Mati dalam Protestan, alam maut. Mati dalam penyembah patung, alam maut. Iman pada Kristus dari sejak Adam sampai nanti manusia terakhir sebelum kiamat. Urusan masuk surga itu karena iman. Ngopi dulu. Setiap pagi aku ngopi ya. Ngopi pakai susu, susunya dicampur, tidak dipisah. Tuh, jadi lupa sampai mana tadi. Oh, mati dalam iman. Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah yang mati dalam Tuhan. Nanti rest in peace ke firdaus. Mati harus dalam iman. Nah, mari kita lihat mati dalam dosa. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, akulah Allah, kamu mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu mati dalam dosamu. Contoh orang yang tidak percaya akulah Allah, Yesuslah Allah itu contohnya siapa? Penyembah segitiga. Dia nggak percaya Yesus Allah.
Percaya Pak, ya Yesus salah satu bagian dari Allah. Tritunggal nggak percaya, berarti mati dalam dosa. Ya kamu mati sebagai orang berdosa, itu loh maksudnya. Mati dalam dosa itu mati sebagai orang berdosa, ala maut. Ya, demikian pula penyembah segitiga, ala maut. Anda yang di luar kekristenan yang tidak percaya Yesus, akulah dia, Yesuslah Allah, maka ala maut. Jadi urusan mati itu hanya iman dan tidak beriman. Yang tidak beriman pada Yesus itu masuk alam maut, yang beriman pada Yesus masuk Firdaus. Itu tempat transit sementara. Sebab neraka belum ada, Pak. Terus bagaimana dengan perbuatan, Pak? Ini dia, kalian umat di luar Kristen, kalian yang nggak paham, pendeta yang kamu salahin, Alkitab kamu salahin. Perbuatan itu hanya dipakai saat kebangkitan. Nah, waktu mati itu standarnya pakai iman, waktu bangkit barulah perbuatan. Di dalam Matius 16 ayat 27, Yesus datang di awan dan mengadili semua manusia berdasar perbuatan. Kebangkitan itu berdasar perbuatan, Pak. Kalau perbuatanmu kinclong, mahkotanya kinclong. Ngerti? Tapi untuk Firdaus atau alam maut, perbuatan nggak ngaruh, agama nggak ngaruh, sedekah nggak ngaruh. Waktu nanti kamu bangkit barulah ngaruh itu. Kamu diganti dengan mahkota yang kinclong. Pak, kalau yang di alam maut perbuatannya berguna enggak? Ya, kamu tidak beriman, ya, hanya mengandalkan perbuatan masuk alam maut. Lalu kamu bangkit. Perbuatannya dihitung kagak ada guna. Perbuatan itu baru berguna kalau kamu masuk Firdaus. Jadi orang yang percaya Yesus automatically diperlengkapi setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 17. Makanya kalau jadi orang Kristen, perbuatan baik itu automatically nanti dihitung waktu bangkit. Kalau orang di luar Kristen, walaupun kamu berlomba-lomba cari pahala segede gunung, tapi kamu tidak beriman, maka kamu masuk alam maut. Ketika bangkit pahalamu kagak berguna. Alam maut itu jurusannya neraka, Pak. Jadi orang yang alim beragama alim banget. Tapi imannya tidak pada Yesus, ya alam maut. Sorry, alam maut. Serius, Pak, ada orang tokoh agama, Pak. Alim banget, gitu. 20 jam dalam kehidupannya dia di tempat ibadah, Pak. Muter-muter di tempat ibadah terus, pagi, siang, sore, malam, pulang cuman sebentar ke tempat ibadah lagi. Tapi imannya pada Yesus atau tidak? Tidak, ya alam maut. Terus pahala itu, Pak, berguna enggak? Enggak guna. Pahala itu berguna kalau kamu ke Firdaus. Contohnya orang yang mati di sebelah Yesus disalib tuh, dia enggak, istilahnya pahalanya minim banget toh. Cuman karena beriman itulah dihitung berpahala. Iman itu dihitung pahala. Ya pahalanya cuman iman itu, dikit gitu. Ya mahkotanya mungkin ya nggak terlalu kinclong gitu ya. Contoh lain Paulus. Paulus itu gimana nggak jahat banget. Ya. Tapi dia punya iman, akhirnya punya iman. Pada waktu mati dia beriman. Jadi dosa-dosanya diampuni meskipun merah seperti kirmisi diampuni. Yesaya 1 ayat 18. Lalu pahalanya dihitung nanti. Sekarang Paulus masih di Firdaus, belum hitung-hitung pahala, Pak, belum. Nanti kinclong nggak kira-kira mahkotanya, Pak? Kinclong. Pak HTD dulu nakal nggak, Pak Pendeta HTD? Oh nakal. Kan saya ganteng dulu ganteng ya. Ya biasalah remaja ganteng kan kayak gitu, mahasiswa ganteng lagi pinter lagi saya termasuk yang golongan pinter, golongan ganteng. Nakalnya gimana ya kayak gitulah, ngerti sendirilah. Tapi setelah punya istrinya berapa, Pak? Ya 1 sampai sekarang, Pak, betul. Jadi kalau Pak HTD memberi ceramah tentang rumah tangga, Pak HTD itu menjadi teladan dulu, betul. Saya harus menjadi teladan di dalam memberi ceramah tentang rumah tangga. Ya, saya sudah menikah berarti 35 tahun.
Ya, ya. Dulu istri kurus, sekarang gemuk. Dulu langsing, sekarang langsung. Tetep aja itu juga gitu. Kakak ganti, Pak. Nggak ganti body, Pak. Ya, ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi, perbuatanmu yang jahat, ya, Yesaya 1 ayat 18, meskipun merah seperti kirmisi, kain kesumba akan jadi putih. Jadi Paulus yang dulu jahatnya merah, ya, itu akan menjadi putih karena dia percaya. Jangan tunggu sampai merah ya Pak. Ah ini masih oren Pak. Terus saja berbuat jahat. Tunggu sampai merah kan ayat Alkitabnya. Meskipun dosamu merah, dosaku masih oren Pak. Lanjutin dulu, selingkuh lanjut dulu. Ya jangan saudara ya. Sebagai orang percaya ya, dosamu akan diampuni, pahalamu atau kebaikanmu akan ditukar dengan mahkota. Bagi orang yang tidak percaya Yesus, jurusanmu alam maut, pahalamu kagak dihitung, kagak ditimbang, tak kasih tahu. Kamu yang nggak paham, yang kamu salahin pendeta, yang kamu salahin Alkitab. Kekristenan tuh very clear, Pak. Ya, makanya kenapa Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk surga karena Abraham percaya Yesus. Wah, masuk Yesus sih Pak ya sudah kamu levelnya masih sekuku hitamnya dari suhu HTD. Makanya kalau HTD khotbah dengerin kalian para pendeta kaleng-kaleng, para romo kaleng-kaleng, para mukalap kaleng-kaleng, duduk manis. Yahweh itu Yesus. Makanya Yesus berkata, ya, Musa telah menulis tentang aku sebelum Abraham jadi aku sudah ada, aku Alfa Omega. Kalau Anda nggak paham ini, kamu sekuku hitamnya HTD, tak kasih tahu. Makanya suhu HTD bicara, kamu duduk meskipun kamu doktor teologi cuman mengandalkan batuk, nonong sidik, ilmunya mah nol putul. Duduk manis kalau suhu HTD ngomong. Ya, seperti itu. Demikian pula para mukalap kaleng-kaleng yang cuman koang kaing. Kemana-mana cuman kaing gitu. Duduk manis dengerin. Pahalamu useless, nggak ada gunanya kalau kamu tidak punya iman. Pahala baru berguna kalau imanmu pada Kristus. Baru berguna itu. Kok bisa Pak yang jadi hakim siapa nanti? Yesus Pak. Iya ya Pak ya. Yang jadi hakim Yesus, yang menentukan Yesus. Aku membuat aturan, hanya yang beriman kepadaku yang selamat. Kalian yang nggak mau beriman meskipun pahalamu setinggi gunung, useless, nggak ada gunanya. Kamu jurusannya neraka. Buat apa kamu gendong pahala segede gunung kalau jurusanmu neraka? Waktu mati ditentukan rohmu ke alam maut atau ke Firdaus. Pahala baru berguna kalau kamu ke Firdaus, paham? Ya, itulah mati dalam Kristus dan mati dalam dosa. Ada ayat Alkitabnya, mati dalam Kristus itu 1 Tesalonika 4 ayat 16, Wahyu 14 ayat 13, sedangkan lalu 2 Timotius 3 ayat 15. Sedangkan mati dalam dosa itu Yohanes 8 ayat 24. Matekon, mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya, akulah dia, akulah Allah. Kalau kamu tidak percaya Yesus Kristus itu Allahu Ahad wa Rabbani, Allahu Akbar, itu mati dalam dosamu. Nggak main-main. Kalian penyembah Bapa, penyembah segitiga, penyembah Tritunggal, mati dalam dosamu. Bahasa Maduranya matekon. Bahasa Surabaya ya. Ya. Yesus tidak akan mengingkari gitu. Mati dalam dosamu. Ya, kamu sebagai orang yang mati dalam dosa, dalam keadaan berdosa. Padat, singkat dan clear, very clear ya. Ini pencerahan ya. Saya selalu menghimbau para mukalap kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng yang sekolah teologi 9 tahun maupun 12 tahun. Kalau pendeta HTD sedang khotbah, duduk manis dengerin. Ya, nanti roh iblismu akan kebakaran di situ. Lalu kamu percaya Yesus. Ya, percaya Yesus. Demikian pula dari para mukalap-mukalap yang cuman koang kaing, tiap hari pikirannya cuman menghujat-hujat Yesus.
Tak kasih tahu ya, yang memberi kehidupan kamu itu Yesus. Meskipun kamu menolak, ya, kamu dari agama apapun juga, yang memberi roh kehidupan kepada kalian itu Yesus. Nanti yang mengadili kalian Yesus, yang menghakimi kalian. Mendingan percaya Yesus dong, ikut Pak Hakim dong. Betul, ikut Pak Hakim. Pak Hakimnya kan Yesus nanti. Ya ikut Yesus, itu paling benar itu. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, harus segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Allahu Ahad wa Rabbani itu Allahu Akbar itu. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.